Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk menjadi bejana-Mu, untuk dapat memuliakan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kami untuk sebuah hal yang indah, untuk suatu rencana yang indah, untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak Tuhan, dimanapun Tuhan akan tempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pada sore hari ini, untuk kami boleh duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus di dalam setiap hati kami lah yang akan menyempurnakan apapun pesan Tuhan yang pada sore hari ini akan dibentangkan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah bukan kehendak hamba-Mu Tuhan, tapi biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Seperti biasa kalau ada yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Karena kalau tak kenal maka saya. Bukan, kalau tak kenal maka kita kenalan ya. Perkenalan nama saya Diana Narulita. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, saya ini kesini karena suami saya. Jadi saya sudah menikah ya. Jangan ada yang nanya saya kuliah semester berapa, atau sampai ada yang nanya saya sekolah di mana. Puji nama Tuhan, suami saya yang ngedrum, paling keren ya menurut saya. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur dan sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak Gembala di setempat, Bapak Hansen dan juga Coach Stephen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk isi pada sore hari ini. Bagi saya, Bapak Ibu, setiap kesempatan itu adalah pelayanan, dan setiap pelayanan adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Apapun kesempatan yang Tuhan berikan, apapun kesempatan yang Tuhan percayakan, saya percaya bahwa tidak ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi itu secara kebetulan. Apapun itu, kita jadi keluarga gitu ya, jadi seorang istri, jadi seorang suami, bekerja di suatu tempat, kita punya usaha, kita punya kanan siapapun itu, nggak selalu hal yang baik, bahkan hal yang menurut kita buruk, itu juga bukan suatu hal yang kebetulan, tapi Tuhan sengaja tempatkan kita di sana untuk melatih kita, untuk membuat kita belajar sesuatu. Dan pada sore hari ini saya mengambil judul renungan ya, tentang setiap kesempatan adalah pelayanan. Amin. Saya agak grogi ya Bapak Ibu ya, soalnya saya biasanya itu bawa renungan itu di persekutuan doa anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu ya, di pelayanan pemuda. Puji Tuhan saya masih cukup aktif di pelayanan pemuda dan juga pelajar, karena saya merasa saya masih muda dan masih pantas untuk jadi pelajar. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan teman-teman seumuran ya, yang masih belajar gitu ya. Dan itu suatu hal yang membuat saya pada sore hari ini agak grogi, karena saya harus berhadapan dengan Bapak Ibu yang mungkin secara usia itu jauh di atas saya. Apalagi yang biasa sharing dengan di depan ibadah umum gitu ya. Kalau saya biasanya ke anak-anak muda, ke anak-anak pelajar gitu. Tapi nggak apa-apa. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap kesempatan adalah pelayanan, dan ini adalah pelayanan buat saya. Ya, setiap pelayanan adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya punya ayat favorit banget Bapak Ibu, sampai ayat itu saya tulis di bio Instagram saya sudah lebih dari 10 tahun. Nempel terus, gak pernah hilang. Itu ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu ya. Apa isinya di sana? Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23, ayat yang sudah sangat tidak asing mungkin bagi Bapak Ibu. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ayat ini tuh selalu menempel dalam diri saya. Jadi saya ini seorang pekerja juga ya Bapak Ibu ya. Saya seorang MC, Master of Ceremony
Poin yang pertama adalah tentang segenap hatimu, dan yang kedua adalah seperti untuk Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan belajar bersama-sama? Karena sampai sekarang saya masih terus belajar tentang hal ini, karena mengerjakan sesuatu dengan maksimal untuk Tuhan itu tipis banget sama untuk diri sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah nggak merasa ketika melakukan sesuatu kemudian datang pujian, terus akhirnya jadi lupa bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu seharusnya untuk Tuhan. Kalau bahasa rohaninya itu jadi mencuri kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Nah, ini juga yang sampai sekarang masih saya terus pelajari ya Bapak Ibu ya. Yang poin pertama adalah perbuatlah dengan segenap hati. Saya coba cari di terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan whatever you are doing, work at it with enthusiasm as to the Lord, not for the people. Kata segenap hati dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata enthusiasm atau antusias. Kalau di KBBI saya cari antusias itu artinya apa? Bergairah, bersemangat, berapi-api. Ya, pada waktu mengerjakan itu benar-benar dengan semangat, segenap hati gitu ya. Kenapa di sini ada kata segenap hati? Ya, kalau di firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan kita loh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, itu semuanya dari dalam hati, betul ya Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya apa yang ada di hati kita dengan apa yang kita lakukan tidak sinkron, itu pasti hasilnya tidak akan pernah menemukan hasil yang maksimal ataupun hasil yang baik. Apapun itu, misal Bapak Ibu nggak suka melakukan sesuatu, kemudian disuruh lakukan itu, jadinya yang dilakukan hanya setengah-setengah, asal-asalan. Pokoknya aku kerjakan. Karena apa? Karena tidak suka, karena tidak dilakukan dengan segenap hati. Berbeda ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu karena Bapak Ibu senang, antusias mengerjakan itu. Yang Bapak Ibu lakukan adalah totalitas, ya, all out, harus total pokoknya. Mau lakukan sesuatu karena apa? Karena Bapak Ibu suka, karena Bapak Ibu melakukan itu dengan segenap hati. Nah, di Alkitab, di sini saya mengambil 2 contoh saja tokoh di dalam Alkitab yang melakukan dengan segenap hati. Ya, di sini saya ambil tokoh pertama. Ini adalah tokoh favorit saya di Alkitab karena saya belajar banyak hal sekali tentang tokoh ini. Namanya adalah Daud. Ya, Bapak Ibu kalau ingat kisah tentang Daud, kalau ditarik dengan melakukan dengan segenap hati, Daud ini mengerjakan dengan segenap hati loh. Apa yang dipercayakan, kesempatan apa yang diberikan, padahal orang tuanya, orang tua Daud ini cuma memberikan dia kepercayaan 2-3 ekor domba. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia lakukan itu dengan segenap hati. Dia jaga 2-3 ekor dombanya itu dengan segenap hati. Sampai apa? Sampai dia tahu loh, melawan singa, melawan beruang. Nah, kira-kira kalau kita ada di posisi itu, ya kita mikir, malah enaknya wong ya lebih berharga nyawa aku lah. Buat apa aku taruh sama singa sama beruang hanya untuk 2-3 ekor domba? Daud nggak dipercayakan seperti saudara-saudaranya Bapak Ibu. Saudara-saudaranya Daud ini perawakannya tinggi besar gitu ya. Mereka sering berperang, sedangkan Daud ini menggembalakan kambing domba. Sebuah pekerjaan yang mungkin remeh, tapi dia melakukan dengan segenap hati. Ya, itu kalau kita lihat dari Daud. Bahkan kalau kita lihat ya, kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di sana Tuhan berfirman kepada Samuel kan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan yang mungkin dipandang orang itu keren, tapi Tuhan melihat hati kita loh. Tuhan tahu motivasi kita loh. Tuhan tahu apa yang sedang di dalam hati kita. Hal yang baikkah? Motivasi yang gak benerkah? Untuk diri sendiri kah? Atau benar-benar untuk Tuhan? Tuhan tahu teman-teman ya. Makanya Tuhan berkata sama Samuel, karena Samuel lihat saudara-saudaranya Daud ini kan tinggi besar
dia sedang menggembalakan kambing domba. Lalu kemudian Tuhan berfirman seperti tadi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian tokoh yang kedua yang saya pelajari di sini ada Yusuf. Kenapa Yusuf? Yusuf ini ceritanya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Kalau Yusuf ini diculik oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang di sumur, tapi karena saudaranya kasihan, akhirnya diambil lagi dan dijual, akhirnya dibeli oleh keluarga Potifar. Kemudian si Yusuf ini jadi apa? Jadi budak. Kalau bahasa sekarang itu ART ya Bapak Ibu ya, asisten rumah tangga. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang Yusuf lakukan? Yusuf melakukan dengan segenap hati. That's why Potifar tahu potensi Yusuf yang luar biasa ini sampai akhirnya dia dijadikan kepala asisten rumah tangga di rumah Potifar. Dia percayakan itu. Saya mikir gini, dua orang ini dari latar belakang keluarga yang berbeda. Daud itu nggak diakui sama keluarganya, maksudnya tidak diperhitungkan gitu ya. Dianggap paling remeh lah karena dia nggak memiliki perawakan yang sama dengan kakak-kakaknya. Tapi berbeda dengan Yusuf loh. Yusuf ini anak kesayangan papanya, anak yang dimanja, dikasihkan jubah terbaik sama papanya, sampai saudara-saudaranya iri. Dua latar belakang yang berbeda tapi memiliki respon yang sama. Responnya apa? Apapun yang dipercayakan sama mereka kerjakan dengan segenap hati. Dan itu berbuah Bapak Ibu ya. Daud menjadi seorang raja dan Yusuf menjadi orang kepercayaan kedua setelah Fir'aun. Itu hal yang luar biasa kan Bapak Ibu. Dari hal yang remeh, bukan dari hal yang luar biasa spektakuler, bukan dari basic yang dilihat sama orang banyak, yang tenar, bukan artis, bukan. Dari orang-orang yang setia melakukan hal yang sederhana tapi dilakukan dengan segenap hati. Itu dampaknya bisa luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ketika saya belajar tentang Kolose 3 ayat 23 ini, saya belajar satu perikop penuh. Ternyata di sini itu juga sedang membahas tentang keluarga. Jadi perikopnya dikatakan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya barusan berumah tangga ya Bapak Ibu ya, belum ada 1 tahun. Saya baru sekitar 6-7 bulan saya berumah tangga. Orang bilang awal-awal berumah tangga itu lagi manis-manisnya, lagi so sweet-nya. Tapi bagi saya, awal berumah tangga ini benar-benar proses saya beradaptasi dengan pasangan saya Bapak Ibu. Jadi dua karakter yang berbeda, dua latar belakang keluarga yang berbeda dan berada di satu tempat. Itu benar-benar sebuah penyesuaian. Tapi di dalam firman Tuhan ini kan kita diingatkan bahwa istri itu harus tunduk sama suami dan suami harus mengasihi istri gitu kan. Ini ayat yang sering banget kita dengar ketika orang menikah gitu ya. Termasuk saya juga ketika menikah muncul ayat ini. Nah, berarti melakukan segala sesuatu dengan segenap hati itu juga berlaku dalam rumah tangga. Peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang suami, peran kita sebagai seorang anak. Saya percaya dalam satu keluarga, papa, mama, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, karakternya nggak ada yang sama. Amin Bapak Ibu. Ada yang karakternya keluarga sama semua, pemikirannya sama, terus cocok, terus nggak ada ya Bapak Ibu ya. Saya 2 orang aja mumet ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah punya anak, nanti pemikirannya berbeda, karakternya berbeda. Tapi firman Tuhan kata ingatkan, lakukan dengan segenap hati. Mengasihi istri dengan segenap hati, walaupun istrinya mau melang kayak saya ya. Kemudian tunduk sama suami, meskipun suaminya katakanlah agak lelet gitu ya, agak nunggu suami ini lama banget sih, ngambil keputusan nggak segera diambil. Tapi kita harus balik lagi, lakukan dengan segenap hati. Porsi kita sebagai istri harus seperti apa? Porsi kita sebagai anak harus seperti apa? Itu nats firman Tuhan yang ada di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya ini 18 sampai ke 25. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Itu masing-masing tugas sebagai seorang suami, istri, anak, semuanya ada di sana. Jangan lupa lakukan dengan segenap hati. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya
Jadi saya tadi di awal sudah spill gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini jelas Bapak Ibu ya, lakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia itu mengecewakan. Ketika kita lakukan sesuatu dan untuk manusia, ketika manusia itu mengecewakan, kita nggak akan mau lagi lakukan itu. Misal Bapak Ibu dipercayakan nih untuk misal ambil persembahan gitu kan ya. Terus ketika ambil persembahan ternyata ada yang mengatakan hal yang tidak sesuai gitu ya, misalnya yang menyakiti hati kita. Wah, ya wes lah, gak usah emangnya. Kita dipercayakan apa di satu pekerjaan kita, di apapun lah. Tapi ketika itu motivasinya untuk manusia dan ketika manusia itu mengecewakan kita akan sulit untuk tetap bisa melakukan dengan segenap hati. Karena apa? Karena kita udah merasa kecewa. Tapi berbeda ketika kita melakukan seperti untuk Tuhan. Karena ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apapun yang terjadi kita tetap setia lakukan itu karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oke? Makanya Tuhan di sini jelas, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu, karakternya di dalam Alkitab. Karakternya masih tetap sama, ya. Daud dan Yusuf. Daud, tadi saya sempat katakan, saya sempat cerita lagi kalau Daud itu dipercayakan 2-3 ekor domba. Dia sampai perang gulat gitu ya, tarung sama singa sama beruang. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia melakukan itu untuk Tuhan. Kenapa kok saya yakin dia lakukan untuk Tuhan? Karena nggak ada orang yang lihat di situ. Bapaknya lihat nggak? Ketika bapaknya lihat, woi Daud hebat ngalahin singa, ngalahin beruang. Ada nggak yang memuji ketika dia lakukan hal itu? Ada. Berarti dia lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Dia lakukan itu bukan supaya dia dipuji, dia lakukan itu bukan supaya dia diagung-agungkan, dia lakukan itu bukan supaya orang ngefans sama dia. Kalau mungkin di zamannya Daud ada live TikTok atau live Instagram, dia live di situ taruh lawan singa, enggak, dia nggak lakukan itu, Bapak Ibu. Karena dia lakukan itu untuk Tuhan. Dia nggak berharap pengakuan dari orang lain, dia nggak harap pujian dari orang lain, karena dia lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dia sampai pertaruhkan nyawanya loh. Beda sama sekarang. Kalau sekarang sih kita sebutnya, kalau saya di dunia entertain gitu ya, namanya pencitraan Bapak Ibu. Jadi ketika saya MC harus di video, harus di foto, buat portofolio untuk meyakinkan orang lain kalau saya bisa MC, kalau saya bisa host, kalau saya bisa moderator, harus seperti itu. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Karena dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan supaya orang percaya sama dia, enggak. Dia lakukan itu untuk Tuhan. Kemudian kisahnya Yusuf. Bagaimana tahu kalau Yusuf itu lakukan itu untuk Tuhan? Ketika Yusuf berduaan dengan tante Potifar, istrinya Potifar itu ya, ada kesempatan loh Bapak Ibu. Tapi Yusuf gak lakukan itu karena dia tahu Yusuf ada di rumah itu bukan untuk menjadi penguasa atas rumah itu, tetapi dia lakukan itu dengan maksimal segenap hati karena dia lakukan itu untuk Tuhan. Ketika gak ada satu orang pun yang melihat, dia tetap melakukan hal yang baik. Ketika gak ada satu orang pun yang lihat, dia tetap melakukan sesuatu yang benar. Itu kisahnya Yusuf dan juga Daud. Bahkan kalau kita perhatikan di Kolose 3 ayat yang ke-22, ini hubungan hamba dengan Tuhan ya. Kalau tadi hubungan suami, istri, anak, di ayat yang ke-22 ini hubungan antara hamba dan juga Tuhan ya. Saya akan bacakan untuk kita semua Kolose pasal 3 ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Nah ini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini sering banget Bapak Ibu terjadi. Saya
golerai kalau bahasa Belandanya gitu ya. Jadi kalau ada bosnya sibuk kerja, gak ada kerjaan wis pokoke ketok kerja. Ndak ada bosnya leye-leye penak tenan gitu ya. Wis nyangkro ngopi gitu ya. Tapi firman Tuhan ini ada loh ayatnya Bapak Ibu. Ketika nggak ada tuannya, ketika nggak ada bos, ketika nggak ada pemilik, ketika nggak ada atasan, itu integritas Bapak Ibu. Namanya integritas. Ketika kita tetap konsisten melakukan kebenaran, dilihat ataupun tidak dilihat orang, dipuji ataupun tidak dipuji orang, bahkan ketika kita dipersalahkan, ketika kita lakukan hal yang benar, tapi kita tetap konsisten melakukan hal yang benar, itu integritas. Tuhan lihat hati kita. Nyapu, gak ada orang, mungkin lagi gelap, tetap nyapu. Mungkin hal yang remeh, mungkin atau apapun ya, yang dianggap manusia itu halah mek ngono, halah gitu ya. Dicindir, melakukan apa sih? Kamu cuma bisa gitu tok gitu. Gitu tok, tapi tidak dilakukan dengan setia tuh bisa luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita ingat tentang hamba ya, yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, yang dikasih 2 sama 5 berlipat, tapi yang 1 dikubur. Padahal bisa saja yang 1 ini bisa jadi 10 loh. Tuhan kasih setiap kita itu talenta. Saya percaya itu Bapak Ibu. Tidak ada orang yang lahir gak iso opo-opo. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau belajar. Tuhan kasih talenta itu luar biasa, gak cuma 1, 2. Ketika Bapak Ibu udah cari itu, kembangkan itu bisa jadi luar biasa. Ini yang saya selalu terapkan ke teman-teman pelajar, ke anak-anak pelajar yang masih muda. Saya selalu bilang, kamu bukan gak iso opo-opo. Ada yang ngerasa gak pantas, gak layak, merasa gak diterima atau apapun itu. Tapi saya selalu katakan sama mereka, mungkin pada malam hari ini ada teman-teman yang masih pelajar, masih muda, yang merasa gak layak, merasa gak pantas, ngerasa gak bisa opo-opo, gak bisa apa-apa, dibully. Saya mau katakan, kamu tuh keren, luar biasa. Ketika ada kesempatan, jangan ditolak. Katakan yes, oke. Ya, apapun kesempatan yang diberikan, pelayanan di gereja, di sekolah, di luar, dimanapun itu, gak cuma pelayanan ya, dalam hal sekuler pun. Kalau dulu saya nggak bilang, oke, aku mau belajar untuk tampil di depan, ya saya nggak akan jadi seorang public speaker, karena dulu saya orangnya itu pendiam. Oh ya, nggak percaya ya Bapak Ibu ya. Saya orangnya pendiam, insecure, minder. Tapi ketika saya memutuskan untuk oke, saya mau belajar, maksud aku ini hidup gak bisa apa-apa, maksud saya cuma direndahkan aja. Akhirnya saya out of the box gitu ya, menentang, dan akhirnya Tuhan tunjukkan loh, bisa saya ngomong di depan umum. Bahkan bukan cuma di depan umum Bapak Ibu, kalau saya ingat, aduh Tuhan itu luar biasa banget ya. Saya bahkan bisa ngomong di orang yang jabatannya jauh di atas saya, secara pendidikan, titel, jabatan. Saya bisa ngomong dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mungkin sulit untuk ditemui, sulit untuk dijumpai. Saya bisa ngomong di depan mereka, bahkan saya bisa duduk satu meja dengan mereka. Itu hal yang bagi saya, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, apapun yang dipercayakan kepada kita, entah posisi kita sebagai suami, istri, anak, karyawan, pelayan Tuhan, atau apapun itu, ganjaran apa sih yang akan kita dapatkan? Kita baca di ayat Kolose pasal 3 ayat yang ke-24 ya. Ganjaran, atau kalau kita suka menyebutnya dengan imbalan gitu ya, apa yang kita akan dapatkan? Ayat yang 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan
Puji nama Tuhan. Jadi upah apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Gini, saya pernah dengar sebuah istilah, mengikut Tuhan itu nggak harus successful. Mengikut Tuhan itu harus fruitful. Mengikut Tuhan itu nggak harus sukses, tapi harus berbuah. Bapak Ibu pernah dengar pohon memakan buahnya sendiri? Gak ada. Buah itu yang menikmati orang lain. Mungkin kita nggak jadi apa-apa, kita nggak jadi orang sukses, kita nggak jadi orang tenar, kita nggak terpandang, tapi hidup kita jadi berkat. Di rumah, di pekerjaan, dimanapun kita berada, orang akan lihat orang ini beda. Orang ini aku merasa terberkati loh sama kamu. Kadang nggak ketemu langsung, kita cuma sering posting di sosial media apa yang ada di pikiran kita, apa yang sedang kita rasakan, posting. Orang bisa merasa terberkati dengan hidup kita, Bapak Ibu. Itu goalsnya Tuhan. Jadi itu Tuhan gak harus sukses secara materi, tapi kalau kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bisa jadi Tuhan memberkati kita. Untuk apa? Balik lagi untuk jadi berkat untuk orang lain. Saya tidak tahu ke depan nanti kehidupan saya dan keluarga Tuhan bentuk seperti apa, akan Tuhan jadikan seperti apa. Tapi sampai di titik ini, saya merasa Tuhan itu baiknya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Saya mau sedikit sharing Bapak Ibu ya. Jadi saya ini seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang broken home. Jadi bukan cuma broken home, tapi hancur, lebur, berkeping-keping. Bukan berkeping-keping, tapi jadi serpihan. Karena saya nggak pernah tahu sampai sekarang ayah kandung saya itu siapa. Saya MBA dari seorang mama yang MBA gitu kan, kemudian ditinggal, dan ibu saya masih belum istilahnya masih belum menerima kehadiran seorang anak, belum siap. Jadi saya itu sudah hampir dibunuh sama ibu saya, minum berbagai macam obat, sampai kata mbah saya ketika saya lahir, semua lubang di dalam tubuh saya ini, dari telinga, hidung, mulut, mata, semuanya mengeluarkan cairan hitam. Dan dokter itu sampai kaget gitu, kok bisa anak ini masih hidup gitu ya, kok bisa anak ini masih hidup loh. Dan kemudian ketika saya kecil gitu ya, karena ibu saya belum siap untuk memiliki seorang anak, akhirnya ibu saya sering keluar, saya ditinggal. Gak ada yang mau pedi saya Bapak Ibu. Saya tumbuh, ada Pak Ade saya, tapi Pak Ade saya juga ngurusin anaknya karena kita seumuran. Saya dengan sepupu itu seumuran, jadi saya nggak sebegitu diperhatikan. Terus kemudian ibu saya kenal dengan seorang pria, dan ibu saya nikah, kawin lari karena papanya nggak setuju, kakek saya nggak setuju. Jadi kawin lari, udah dicoret, nggak mau diakuin. Saya hidup nggak karu-karuan. Jadi dari kecil itu saya tuh nggak karu-karuan sampai sampai saya itu SMK. Sampai saya SMK itu saya setiap hari, saya bukan dari keluarga yang mampu Bapak Ibu ya. Saya ini kalau dibilang nggak mampu itu di bawahnya nggak mampu. Jadi saya dan keluarga, ibu saya dan juga bapak sambung saya, kita tinggal di satu tempat kos yang ukurannya itu 3x3, udah kayak foto ya Bapak Ibu ya. 3x3 meter dalam satu rumah kos-kosan satu petak, dan saya harus melihat orang tua saya berantem hampir setiap hari. Jadi saya tuh rasanya udah nggak ada figur yang saya lihat, yang saya contoh, yang bisa saya jadikan teladan, itu nggak ada Bapak Ibu. Kakek saya itu memang punya gereja, tetapi lagi-lagi ya namanya pendeta, punya anak kok kayaknya mursal ini ya. Akhirnya kayak saya ini juga rasanya malu gitu ya. Jadi saya pernah mengalami yang namanya ditolak, mengalami yang namanya tidak diterima. Sampai
nggak akan lulus SD. Diana lulus SD, nggak mungkin. Saya sudah dijudge seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu lagi-lagi luar biasa. Saya baru melepaskan itu semua ketika saya umur 17 tahun. Jadi ketika saya ulang tahun umur 17 tahun, saya baru lepaskan itu semua. Saya baru mau buka, mengampuni, dan saya mulai belajar untuk ketika saya lakukan sesuatu memang harus maksimal, harus yang terbaik, tapi untuk Tuhan. Sampai sekarang saya bersyukur saya punya suami yang sering ingatin saya juga, karena saya sharing semuanya ke suami. Jadi ketika saya sudah mulai agak-agak meninggikan diri gitu ya, dia mesti ingetin, ingat loh, buat Tuhan. Ingat loh, bukan karena kita yang mampu, tetapi karena kasih Tuhan aja, karena karunia Tuhan aja. Kita tuh gak bisa apa-apa gitu ya, kalau gak ada Tuhan. Jadi saya terus belajar Bapak Ibu, makanya ini selalu saya taruh di bio Instagram saya, gak pernah saya hapus. Karena saya mau ketika saya MC, saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Ketika saya siaran, saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Ketika saya dipercayakan apapun, saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Saya tahu gak gampang, karena godaan itu tadi ya, godaan duniawi. Ketika kita merasa dipuji, kita jadi meninggikan diri, bukan meninggikan Tuhan. Ketika orang datang muji kita, luar biasa loh kamu, hebat loh kamu. Bukan berarti kita ngomong, oh enggak, itu karena Tuhan. Bukan omongan kita ke orang, enggak, tapi respon hati kita lah yang Tuhan lihat. Apakah benar ketika orang ngomong kayak gitu, terus kemudian kita, oh yore apa jadi hebat, ataukah, haleluya, terima kasih Tuhan, biarlah aku bisa menjadi berkat. Bukan ketika orang muji, oh bukan Bu, itu ya karena Tuhan aja, tapi hati kita tetap sombong. Ingat, Tuhan melihat hati. Apapun itu Bapak Ibu yang Tuhan percayakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika tujuan kita untuk mendapatkan pujian, ya itulah upah kita, itu imbalan kita. Ketika kita lakukan itu untuk diri kita atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, itu makanya firman Tuhan itu sering banget membahas tentang orang-orang ahli Taurat gitu ya. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya ingetin kita gitu loh. Orang-orang ahli Taurat ini kan mereka tuh pinter, Alkitab ini ngelontok gitu ya, paham banget mereka. Tapi yang mereka kejar apa? Pujian. Makanya Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati kita. Kita bisa sukses, kita jadi orang yang dianggap, kita jadi orang yang tenar, kita jadi orang yang kaya luar biasa. Semua orang mungkin bisa hormat sama kita. Tapi kalau hati kita untuk Tuhan, percayalah bahwa hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain, bukan jadi batu sandungan. Kita bisa jadi orang yang kaya, kita bisa jadi orang yang sukses. Tapi kalau sikap hati kita, kalau apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan diri sendiri, untuk menunjukkan ke semua orang kalau kita bisa, kita sudah dapat upahnya. Tetapi di ayat yang ke-24 tadi kita diingatkan bahwa kita tuh dapat upah. Bagian kita apa? Di kerajaan surga, kehidupan yang kekal. That's more than enough kan? Untuk kita yang bukan siapa-siapa ini, untuk kita yang bukan apa-apa, untuk kita yang berdosa, tapi Tuhan mau berikan itu untuk kita. Jadi di ayat yang ke-24 bagian terakhir tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba. Jadi posisikan diri kita itu melayani Tuhan, bukan dilayani Bapak Ibu ya. Kita yang melayani Tuhan, bukan
biarkan kita yang dilayani. Jangan pilih-pilih ketika Tuhan kasih kita kesempatan. Jangan mengklasifikasi, aku maunya yang ini, bagian ini tok Tuhan, yang itu yang lain aja. Tapi kalau ketika Tuhan kasih kita kesempatan, kasih kita kepercayaan itu, berarti Tuhan mau bentuk, mau memproses kita. Kita bisa nolak saat itu, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menolak satu kesempatan, satu kepercayaan itu, percayalah Tuhan akan datangkan lagi. Karena saya percaya bahwa ya Tuhan mau proses kita di sana. Kita nolak, kita mau berlari kayak Yunus, disuruh ke Niniwe, malah dia lari ke Tarsis. Tuhan tetap dibawa balik. Mau kita berlari, saya sudah berlari jauh dulu ya. Tapi Tuhan bilang balik. Makanya saya nggak pernah bisa ninggalin pelayanan pelajar, anak-anak muda. Karena saya pikir di luar sana mungkin banyak Diana-Diana yang lain. Orang-orang yang seperti saya, yang merasa hidupnya nggak berharga, yang merasa ditolak, merasa dibuang, dicampakkan, dihina, yang merasa udah nggak ada harapan. Tapi saya mau bagi hidup bahwa Tuhan itu segitu baiknya loh. Ketika kamu mau kasih hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, lakukan apapun dengan segenap hati seperti itu untuk Tuhan. Tuhan itu mau pakai kamu secara luar biasa. Karena ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan sedang tidak nganggur. Tuhan punya proyek yang besar untuk hidup kita. Kita mau nggak gitu memenuhi panggilan Tuhan atas setiap kita? Saya percaya ada anak-anak yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa. Saya merasa saya udah telat ngerti betapa baiknya Tuhan. Itu saya merasa umur 17 tahun ke bawah itu saya sudah melayani Bapak Ibu. Saya sudah WL, saya sudah bawakan renungan di sekolah minggu, saya sudah melayani. Tapi hati saya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri saya sendiri, untuk pengakuan sendiri. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu sampai saat hari ini. Karena bukan suatu hal yang mudah untuk bisa menjaga hati ketika kita lakukan sesuatu dan sesuatu itu berhasil, berdampak, untuk kita tetap ngomong rendah hati Tuhan. Ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan hal yang mudah, tapi kita mau sama-sama belajar. Amin. Kita mau sama-sama belajar. Saya sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Saya bukan orang yang sempurna. Saya juga masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi saya punya hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Dan saya tahu itu tidak ada ujungnya. Seumur hidup saya akan berusaha untuk kita sama-sama berusaha untuk mengenal